Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dira Al-Fatihah dengan NIM 12205183178 dari PGMI 6E. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pembuatan aplikasi pembelajaran berbantuan menggunakan Smart App Creator dengan tema aplikasi pembelajaran yang kita buat adalah kelas 3 semester 1 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Langsung saja simak penjelasan berikut ini. Pertama adalah kita pilih desainnya. Desainnya kita inginkan apa? Saya ingin mendesain seperti Android phone. Klik Android phone, kemudian pilih yang horizontal dan submit. Inilah tampilannya. Kemudian saya pilih default section untuk kita rename. Klik kanan dan saya ganti dengan pendahuluan. Kemudian saya pilih backgroundnya, klik background dan extrude dan muncul background yang telah saya inginkan. Kemudian klik image dan pilih image-nya sebagai tambahan. Letak ini untuk navigasi ke slide selanjutnya. Kemudian saya ingin menambahkan section lagi dengan klik kanan dan new section, lalu kita ingin menampilkan video animasi yang telah saya buat di video sebelumnya. Kita tata dulu, kemudian klik image untuk menambahkan tombol navigasi ke slide selanjutnya. Kita pilih dulu tombol navigasinya, kita atur ukurannya seberapa, disesuaikan saja sesuai keinginan, sekiranya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sudah, kita kasih interaction pada tombol enter, kita pilih touch, kemudian objek dan pilih tombol enternya, kemudian klik flip back dan klik tombol slide 2 dan submit. Oke, selanjutnya pada slide nomor 2 kita rename dulu tadi, kita tambah animasi, kemudian kita tambah section dengan Ctrl new, kita pilih image. Nah, itu sebagai background untuk slide ketiga, yaitu menu. Kita pilih edit untuk merapikan posisi dari background agar tepat berada di tengah-tengah. Kita tambahkan image, gambar seperti komputer, lalu kita tambahkan image lagi. Pilih menu insert lalu klik image lagi untuk menambahkan bagian-bagian ornamen yang diinginkan. Saya ingin menambahkan ornamen bulan karena ini kayak sedang di suasananya itu malam. Tambah awan untuk hiasan, kita klik image lagi dan pilih gambar selanjutnya. Nah, ini sudah saya siapkan. Sebelumnya ada tampilan untuk yuk belajar, petunjuk, dan profil. Ini sudah saya siapkan. Nah, ini saya tambahkan lagi gambar rumput. Kita tata, diluruskan, kemudian tambah image lagi untuk menambahkan icon musik nantinya. Kita taruh saja dulu di sebelah kanan atas. Ada musik nyala dan musik mati.
Oke, kita atur lagi bagian slide 2 untuk menambahkan interaction pada tombol navigasinya. Kita pilih hotspot pada insert, kita klik hotspotnya, lalu kita atur di bagian tombol navigasi, diukur sama seperti gambar navigasinya, disesuaikan. Kemudian klik interaction, touch object, dan kita pilih hotspotnya dan langsung ke flip page dan submit. Oke, kita tambahkan new section lagi dengan klik kanan new section. Nah, new sectionnya ini kita beri kita rename dengan ruang belajar. Kita pilih background dan extrude. Nah, ini sudah muncul background yang kita pilih. Lalu kita tambahkan gambar. Nah, ini seperti saya ingin mendesainnya seperti perjalanan. Jadi kita pilih gambar jalan. Kita atur, kita letak, kemudian ketik insert dan image untuk menambahkan. Ini nanti digunakan untuk menuliskan materi-materi apa saja yang ada di ruang belajar ini. Jadi ada 6 bab, kita tata dulu yang ada versi kuning dan biru. Kita ukur, sesuaikan, kita ukur. Ini disesuaikan keinginan saja ya. Kita kasih teks dengan klik teks pada menu insert, kemudian pilih ukuran fontnya, lalu pilih jenis font yang ingin dipakai. Kalau jenis font dan ukuran ini disesuaikan saja dengan bentuk dan ukuran dari objek yang akan kita tulis. Kita perbesar untuk mempermudah pengeditan. Kita tulis angka 1 di situ. Kita copy bagian teksnya agar fontnya mudah, nggak usah jari lagi. Nah, pada bab pertama adalah surat Al-Fatihah. Edit untuk merapikannya, kemudian kita copy bagian font ini. Kita beri warna dulu, disesuaikan. Kita tata yang biru dengan balon yang ada warna birunya. Kita copy bagian textbooknya Al-Fatihah tadi. Kita ganti warna dulu, yang bagian Al-Fatihah agak warna kecoklatan gitu ya, kecoklatan agak merah. Kita ganti. Bab kedua adalah surat An-Nas. Kita ganti warnanya juga agak kebiru-biruan gitu, disesuaikan sama balon-balon yang ada di tulisan itu. Kita klik tombol
2. Kita pilih nomor 2 karena itu bab 2. Kita copy bagian yang pertama untuk bab ketiga. Kita blok pada kalimat Al-Fatihah diganti, kita ganti Al-Falaq dan kita klik edit untuk merapikannya dan ganti dengan angka nomor 3. Kemudian bagian Anas kita kopikan juga ke bab yang keempat, pembahasan keempat, yaitu surat Al-Ikhlas ini nanti. Bagian balon kita kasih nomor 4 dan kita hapus, lalu kita kasih Al-Ikhlas. Nah, setelah itu baru kita tata letaknya mau di mana. Kita klik edit, menu edit dan dirapikan. Kita copy juga. Ini kelima, yaitu bab 5 itu adalah qalqalah. Hukum bacaan qalqalah. Iya, bab 5. Kita klik edit juga untuk merapikannya. Oh iya, ini ada kesalahan. Seharusnya yang qalqalah warna kuning ya. Ya, ini kita ganti dengan yang Al-Fatihah, kita copy. Kita ganti Al-Fatihahnya 5, pada bab 5 kita ganti tulisan qalqalah. Dan yang biru ini selanjutnya ke-6, ini adalah membahas tentang hadis keutamaan sholat berjamaah. Kita atur dulu fontnya karena terlalu besar. Oke, kita atur. Kita klik insert dan tambahkan untuk judul, untuk menuliskan judul. Ini sudah saya sediakan, jadi tinggal di copy bagian yang Anas itu, kita copy tempat teksnya atau text boxnya, kita ganti dengan tulisan ruang belajar seperti pada sectionnya tadi. Rata kanan kiri agar pas dan letaknya pas posisi di tengah-tengah picture. Kemudian kita pilih warna-warna yang sesuai dengan fontnya. Oke, lalu kita kopikan gambar dari rumput tadi, kita tata. Tata sesuai keinginan saja ya. Kita copy gambar anak perempuan. Jadi anak ini seperti melakukan perjalanan sebuah pembelajaran seperti itu. Kemudian kita klik image. Kita pilih image yang tambahan. Nah, ini saya tambahkan seperti tanah-tanah yang kayak bebatuan gitu. Batuan yang warnanya coklat-coklat. Ini tambahan ornamennya. Oke. Lalu
Lalu kita tambahkan ujung dari perjalanan zona ini dengan klik image dan pilih gambar masjid. Ini kita klik kanan dan pindah. Ini kita tata lagi. Nah, setelah itu kita geser agar objeknya itu agak rapi. Ya, seharusnya sebelum section ruang belajar itu ada section yang baru, yaitu kita beri nama submenu untuk menuju slide ruang belajar. Jadi kita tambahkan slide baru, kemudian kita copy paste dari background menu ke submenu, kemudian kita klik picture pada insert, kita pilih gambar-gambar yang akan dimasukkan. Nah, itu sudah. Nanti di sini ada 4 menu. Ada menu materi pembelajaran yang akan kita lambangkan buku, kemudian ada video pembelajaran berupa video, kemudian ada kuis, dan ada soal evaluasi. Kita atur dulu ukuran-ukurannya. Kita edit, pilih bagian C, kemudian klik image lagi pada menu insert. Kita coba untuk membuat tempat nama ya. Kita klik bring to front pada gambar bukunya tadi, kita perkecil. Lakukan, kita copy paste yang kotak warna kuning itu, sejumlah menu yang akan kita pilih. Kita klik kanan bring to front agar gambarnya itu di atas. Oke, kita geser, kita copy paste lagi di kotak dialog kuning, ukurannya disesuaikan. Lakukan sampai semuanya telah ditata dengan rapi, dengan semuanya mempunyai kotak dialog kuning untuk menuliskan bagian submenu yang akan kita tulis. Oke, kalau semuanya sudah, langsung saja kita pilih menu insert, kemudian teks, dan pilih yang horizontal untuk menambahkan teksnya. Lalu kita geser kotak dialog textbox-nya teks itu, dan kita tulis menu apa yang akan kita sajikan pada aplikasi ini. Nah, kalau sudah, kita tulis saja pada menu pertama. Submenu pertama itu adalah materi ajar. Kita perbesar dengan menarik garisnya, kemudian kita sesuaikan ukuran font. Lakukan hal sama dengan klik insert, kemudian teks,
dan pilih yang horizontal, kemudian pilih bagian untuk video pembelajaran. Sesuaikan ukuran fontnya agar tidak kebesaran dan tidak kekecilan di tempatnya. Sesuaikan ukurannya. Lakukan hal yang sama lagi, klik insert, pilih yang horizontal dan tarik textbox-nya. Oke, kita namai di sini adalah tempatnya menu evaluasi dan kita sesuaikan ukuran fontnya. Ukurannya disesuaikan agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lakukan yang sama ke kotak dialog selanjutnya dengan kita beri nama kuis pada submenu ini. Oke, ini ada kesalahan, seharusnya cuma 4 ya menunya. Ini sudah saya hapus dan kemudian saya kopas dari menu section 5 untuk bagian tempat judulnya itu. Kita beri nama lagi, kita beri judul di situ dengan klik insert kemudian teks dan pilih yang horizontal seperti yang tadi. Kemudian kita atur kotak dialognya agar ukurannya itu sesuai dengan si bingkai dari penulisan ini nanti. Kita kasih judul yaitu masuk kelas. Kita ganti warnanya menjadi putih agar kelihatan ya. Kemudian kita tarik sini dan beri sesuaikan ukurannya. Sesuaikan ukuran fontnya. Kita pilih rata tengah agar berada di tengah-tengahnya bingkai tersebut. Nah, sudah. Selanjutnya kita menemukan hotspot. Kita pilih dulu bagian materi ajar, lalu pilih insert dan pilih hotspot. Kita tarik hotspotnya ke bagian materi ajar, disesuaikan ukurannya. Kemudian klik interaction, touch, object, pilih hotspot 1, kemudian pilih flip back ke slide ke-5 atau section 5. Oke. Nah, selanjutnya nanti jika diklik materi ajar akan ke ruang belajar. Kemudian bagian Al-Fatihah ini kita klik, kita kasih link ya. Jadi kita klik hotspot lagi pada menu insert. Nah, kita sesuaikan ukurannya hotspotnya dengan kotak dialog Al-Fatihahnya. Kita pilih interaction, touch, kemudian object, pilih hotspot, dan pilih URL. Kemudian kita copy paste linknya. Oke, langsung saja pada yang terakhir, langkahnya sama. Kita pilih hotspot pada insert, pada menu insert. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Kita pilih interaction, touch, objek, pilih yang hotspot ke-6, kemudian pilih lagi bagian URL, kita copy paste dulu buku kita yang akan kita masukkan di sini. Jadi siswa langsung bisa buka bukunya dengan mengklik kotak dialog itu ya. Kita langsung copy dan klik submit. Sudah. Kita berikan lagi tambahan ya, kita klik
image tadi, kita beri tambahan ornamen anak-anak, gambar anak-anak sebagai tambahan ornamennya. Kita pilih image, kita akan menghias bagian bawah dari ruang belajar agar tidak tersepi. Saya sudah menyiapkan seperti balok-balok terpotong ini. Nah, yang nantinya gunanya kayak seperti ada di pegunungan gitu, memberikan efek seperti itu. Ini sudah saya siapkan beberapa, tinggal kita tata saja. Oke, kita putar dulu. Nah, kita klik send to back agar di belakang ya. Kemudian pilih lagi image, tambahkan lagi image-nya. Nah, itu kita taruh bagian kiri bawah. Kita atur dulu. Kita atur pelan-pelan saja. Nah, sudah. Kita klik image lagi untuk menambahkan lagi ya. Kita unduh. Kita tata lagi bagian rumputnya, kita bring to front dengan klik kanan. Nah, bring to front. Nah, sudah. Kita copy agar rumputnya ada dua. Nah, sudah kayak di pegunungan ya. Kita ganti ruang belajar ini sumber belajar ya, karena di sini memuat materi-materi ajar. Kita rename juga seksinya dengan klik kanan, kita rename. Kemudian tambahkan image lagi untuk menambahkan navigasi, tombol navigasi. Kita coba atur di sebelah kanan. Nah, tombol navigasi ini digunakan agar nanti setelah di sini bisa masuk ke menu home lagi. Oke, kita ganti sebelah kiri ya. Kita kasih hotspot. Sama caranya. Langsung kita pilih interaction, touch, object, pilih objeknya, kemudian pilih switch back ke halaman 4 atau slide 4 yang penuh. Oke, selesai. Selanjutnya kita tambahkan seksi dengan klik kanan pada section kelima dan new, lalu pilih insert dan background, extrude, kita pilih backgroundnya. Nah, sudah, kita pilih image pada menu insert dan kita pilih detail-detail mana yang akan kita pasang di slide ini. Slide ke-6 ini adalah slide untuk video pembelajaran. Kita atur dulu. Ada lingkaran warna pink, merah, dan kuning. Ini kita buat selang-seling ya. Jadi karena ada nambah, jadi kita buat selang-seling seperti ini. Kita luruskan. Selanjutnya kita tambahkan teks dengan klik teks dan pilih yang horizontal. Tulis Al-Fatihah karena bab pertama dalam video pembelajaran ini adalah Al-Fatihah. Kita pilih font yang sesuai keinginan kita sendiri. Kita roller ke atas, kemudian
kita ganti ukurannya, ukuran fontnya. Kita rata tengah. Oke, kita copy pada tempat Al-Fatihah ini untuk ditaruh di Anas. Kita ganti jadi Anas. Kita kopikan lagi. Kita ganti Al-Falaq. Oke, ikut terus sama dengan langkah-langkah yang sama seperti yang tadi. Kopikan, kemudian diganti. Bab kelima yaitu hukum bacaan qalqalah. Dan yang terakhir adalah hadis keutamaan dari sholat berjamaah. Kita blok, kita atur ukurannya agar tidak terlalu kebesaran. Oke, selanjutnya kita pilih image pada menu insert. Lalu kita tambahkan lambang-lambang dari masing-masing lingkaran itu. Ini dikreasikan sendiri saja ya, inginnya seperti apa. Ya, kita atur di dalam lingkaran. Jadi per masing-masing lingkaran punya lambang sendiri. Kita kopikan yang pink itu ke yang qalqalah. Yang merah Anas, kita kopikan lambangnya. Klik kanan, copy. Lalu kita seret ke hadis keutamaan berjamaah. Lalu klik image lagi pada menu insert untuk menambahkan ornamen seperti awan yang timbul. Kemudian klik teks dan pilih yang horizontal untuk memberikan judul pada ini. Kita beri judul yaitu video pembelajaran. Kita atur ukuran fontnya dan kita sudah ganti warnanya menjadi font putih. Kita atur lagi, kita rata tengah. Kita klik image lagi untuk memilih tambahannya. Nah, ini kita gunakan untuk melambangkan bahwa ini adalah menu video pembelajaran seperti kamera roll gitu. Kita atur ukurannya, disesuaikan saja. Kita taruh di pojok kanan atas. Kita copy awannya. Sudah ditaruh sebelah kanan bawah. Oke, kita atur lagi dengan menambahkan klik menu insert, kemudian image, pilih gambar untuk menambahkan menu home atau navigasi home. Klik hotspot pada menu insert, lalu hotspotnya kita tarik di menu home-nya. Kemudian baru klik interaction. Setelah ini interaction, touch, kemudian objek. Pilih objeknya, lalu pilih ke switchback ke halaman submenu, yaitu halaman keempat. Oke, setelah sudah, kita akan berikan link dengan klik hotspot pada menu insert. Kita kasih Al-Fatihahnya itu lambangnya, pilih touch, kemudian objeknya kita pilih, lalu pilih URL, kita kopikan link YouTube-nya dan langsung saja ke yang terakhir, klik hotspot juga pada menu insert, lalu tarik hotspotnya dengan data sesuai ukuran lingkaran dari hadis keutamaan. Klik interaction, touch, kemudian pilih namanya,
Lalu kita langsung ke URL lagi, kita kopikan. Kita kopikan link YouTube-nya, langsung dimasukkan ke kotak dialog itu, langsung submit. Oke, selanjutnya kita tambahkan section dengan klik kanan, new section, dan langsung kita rename. Section ini adalah quiz, langsung kita submit. Kemudian kita klik background, lalu kita kasih image lagi, pilih image-nya untuk mengatur. Nah, ini desainnya hampir sama dengan section ke 5 ya, kita atur seperti itu. Lalu kita pilih image pada menu insert dan tambahkan seperti gambar komputer ini. Kita atur, kita tata, dan kita blok, lalu kita geser. Kita sesuaikan ukurannya. Kita klik lagi di menu insert dan pilih image. Kita tambahkan gambar anak kecil lagi, anak perempuan. Kita kopikan gambar rumput, terus batu yang warna coklat itu kita kopikan. Kita copy dengan klik kanan, klik copy. Kita tambahkan image lagi. Kita tambah rumput yang kecil ya, agar kelihatan agak nyata gitu. Oke, kita copy dan paste gambarnya, klik kanan copy, lalu langsung paste. Kita atur, lalu kita pilih menu teks pada insert, kemudian pilih horizontal untuk menamai. Kita tulis yaitu waktunya kuis. Nah, ini karena pada menu ini adalah untuk kuis anak-anak. Oke, kita pilih font kita yang sesuaikan sendiri, maunya font apa. Kemudian kita pilih ukurannya, saya pakai ukuran 72. Kita geser ya, lalu kita tambah menu image lagi. Kita pilih image-nya sebentar di galeri, lalu pilih ini ya, lambang kuis. Kita rotasi sedikit. Nah, kita rotasi. Ini kita taruh di tangannya anaknya ya, biar seperti memegang. Kemudian kita geser yang gambar komputer itu, klik image lagi. Ya, ini adalah lambang quiz wizard karena saya memakai quiz wizard pada kuisnya. Kita tulis keterangan, pilih ukuran font. Silahkan klik logo quiz wizard. Untuk join. Nah,
Jadi nanti diklik pada lambang quiz wizard, nanti langsung peserta didik bisa join ke kuisnya. Lalu kita berikan tambahan lagi lingkaran seperti tadi, klik image juga pada menu insert, kemudian kita tata, kita bring to front pada gambar logonya tadi, klik kanan, bring to front, kemudian kita atur, kita tambah hotspot untuk memudahkan pengetukannya. Kita interaction touch, gambar, pilih objeknya, lalu pilih URL karena langsung join ke quiznya. Lalu kita pilih image untuk menambahkan navigasinya, navigasi home, langsung hotspot lagi, klik menu interaction touch, kemudian logonya, langsung ke switchback, dan kita kembali ke menu ke section 4 submit. Lalu kita masuk ke start page, pilih image dan pilih image-nya yang akan ditaruh di start page sebagai layar pembukanya. Kita yang biru ini kita send to back, dan jadi yang hijaunya bisa di luar di bagian atasnya. Oke, kita atur sesuaikan selera saja. Nah, ini seperti pegunungan juga, kayak di bukit gitu. Kita atur, kita geser-geser. Nah, sudah. Lalu kita pilih, kita atur dulu, ini belum rapi. Kita undo karena ada yang ketindas. Pilih image lagi. Saya akan memasukkan logo dari aplikasi ini. Nah, ini logonya yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Ini kita jadikan start page-nya. Kita atur posisinya berada di tengah-tengah. Kita kasih teks dengan klik menu teks pada insert dan pilih horizontal. Kita tulis aplikasi pembelajaran, kita ganti warna putih teksnya, dan kita ganti ukuran. Ya, langsung ke menu ke-8, kita tambahkan sectionnya dengan merename-nya menjadi evaluasi. Kita background, extrude. Nah, ini sebagai tempat evaluasi pembelajarannya nanti. Ini backgroundnya sudah saya siapkan. Kemudian kita pilih image-nya, ini tambahan. Nah, ini seperti komputer tadi, tetap tapi beda warna. Kita atur letaknya. Oke, kita atur, lalu kita blok dan pindahkan geser ke kiri. Pilih teks, kita pilih image dulu ya untuk menambahkan gambar. Nah, ini saya beri gambar laki-laki membawa buku ya. Kita pilih image lagi untuk menambahkan rumput. Kita copy dari slide quiz ya, slide ke-7.
Kita copy juga tuh yang bebatuannya, kita atur. Lalu kita pilih teks, pilih yang horizontal. Untuk namanya, judulnya adalah evaluasi. Kita pilih kita pilih fontnya dulu. Lalu ukuran fontnya kita sesuaikan biar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kita beri warna putih. Lalu kita geser ke atas. Kecil. Kita rata tengah ya. Kemudian pilih lagi teksnya biar kotak dialog teks atau textbooknya keluar. Pilih yang horizontal. Kita namai. Silahkan klik pada tombol di bawah ini untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya, kita ratakan tengah. Kita pilih warna putih untuk fontnya. Ganti ukurannya. Kita pilih image pada menu insert. Lalu kita itu tombol navigasi. Jadi tombol navigasi ini untuk menuju ke soal evaluasinya. Dengan klik tombol itu kita akan mendapatkan soalnya. Lalu kita tambahkan bulan, ornamennya kita tambahkan section selanjutnya dengan background, kemudian extrude. Oke, lalu kita tambahkan image, pilih klik image. Ini adalah kolom untuk menuliskan soal evaluasi yang akan peserta didik kerjakan. Tambahkan teks horizontal. Kita geser ke tengah. Ayat pertama Al-Fatihah adalah, ini kita copy dari Microsoft Word ya, karena saya sudah mempersiapkannya. Kita ganti font, kemudian ukuran, dan kita ganti warnanya. Ini soal nomor 1. Pilih image lagi untuk menambahkan simbol ABC-nya. Ini sudah saya siapkan sebelumnya. Ini ada C, B, sama A. Ya, ini pilihannya sampai C saja ya. Atur, diluruskan, jangan lupa. Kemudian kita pilih teks dan kasih pilihan jawabannya. Lalu kita beri itu hamdalah. Saya tuliskan hamdalah, ini saya copy paste dari Microsoft Word. Kita copy lagi textbooknya, tulis yang pilihan kedua adalah basmalah, dan kita copy lagi. Kemudian kita ganti yang basmalah tadi ke ta'awudz. Ya, kita tuliskan. Dirapikan, kita pilih warnanya.
kemudian pilih image pada menu insert untuk menambahkan gambar anak-anak agar kesannya ini agak ramai ya. Lalu kita kembali lagi ke menu evaluasi yang pertama tadi, slide ke 8 untuk mengcopy dari ornamen-ornamen di bawah seperti rumput, batu, itu kita copy dan pas di slide ke 9. Kita pilih teks lagi untuk menambahkan tulisan skor di atas ya. Kita pilih dulu fontnya. Kita pilih ganti warna putih karena nanti berada di atas. Oke, kita tarik ke atas. Tuh, sudah kita tarik. Lalu kita akan agak di bold. Kita pilih counter, pilih global counter. Ini nanti digunakan untuk penilaian angkanya. Jika benar akan mendapatkan berapa poin. Kita pilih counter. Lalu di menu insert lalu kita pilih ke setting counternya dengan ukuran 60 dan warnanya kita ganti merah. Lalu pilih image pada menu insert untuk menambahkan tempat dari counter nanti. Nah, itu counternya kita bring to front agar berada di atasnya. Kemudian pilihan B yang benar ini kita pilih insert, kemudian touch object, kemudian pilih ke increase counter. Nah, yang A jawaban salah, kita pilih langsung touch object ke pilihan A, lalu langsung ke sweep back. Jadi jika salah tidak mendapatkan poin. Pilihan C juga sama, langsung pilih interaction, touch, kemudian object bagian C. B dulu ya ini. Nanti yang B juga sama, setelah jawabannya mendapatkan benar dan mendapatkan poin akan pindah ke saat selanjutnya. C juga sama, kita pilih counter, pilih touch object lalu sweep back ke halaman selanjutnya. Langsung saja ke bagian terakhir dari evaluasi. Nah, ini kita kopikan dulu dari yang evaluasi awal tadi. Saat evaluasi awal kita kopikan seluruh ornamen-ornamennya, ditaruh di bagian slide terakhir dari si menu evaluasi. Oke, kita ganti good job, terima kasih telah mengerjakan soal evaluasi. Oke, kita atur posisinya. Kemudian skor pada nomor kelima soal ini kita kopikan di sini. Jadi terakumulasi nanti skornya setelah yang di counter tadi ya. Kita pilih image,
kemudian pilih image di galeri dulu, kita tambahkan tombol navigasi home. Nah, setelah mengerjakan selesai, nanti kita langsung bisa kembali ke menu home. Dan yang satunya, kita bisa mengerjakan ulang bagian evaluasi. Nah, tombol yang back ke kiri ini adalah untuk mengerjakan ulang soal evaluasi dari nilai 0 lagi. Kita pilih yang kita pilih touch, object, dan pilih gambar back, lalu switch back ke tempat evaluasi awal, yaitu submenu evaluasi. Kalau yang home ini ke switch back-nya ke bagian menu awal, yaitu submenu tadi. Ini kita tambahkan tulisan mission complete karena telah mengerjakan evaluasi dengan benar dan tepat, jika tepat, dan selesai tepat waktu. Kita ganti warna kuning ya, kita geser. Kita kasih menu home pada slide ke 8 ini, menu evaluasi, kita touch, kemudian objek, lalu switch back ke bagian submenu. Lalu kita kembali lagi ke slide submenu, kita pilih hotspot pada menu insert, kemudian taruh hotspotnya bagian video pembelajaran. Untuk satu kali klik nanti bisa ke menu video pembelajarannya. Lalu kita pilih interaction, touch, kemudian objek, pilih hotspotnya, dan switch back ke bagian halaman video pembelajaran. Lakukan cara yang sama pada kuis dan evaluasi, kemudian langsung kembali ke mission complete tadi. Di bagian terakhir evaluasi kita tambah page lagi atau section lagi, kita rename sectionnya dengan klik kanan rename, kita ganti dengan petunjuk. Nah, di sini kita klik background, kemudian extract, kemudian pilih backgroundnya sudah, kemudian pilih image pada menu insert, lalu kita pilih petunjuk dari fungsi tombol masing-masing aplikasinya yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ini langsung kita taruh di sini saja. Kemudian kita kopikan gambar rumput. Nah, kita tata dulu. Kita pilih image lagi di menu insert. Kita tambahkan menu navigasi ke home. Home-nya ini menuju ke menu utama. Lalu kita kasih hotspot, lalu interaction, touch, dan objeknya ke hotspotnya. Lalu switch back ke halaman menu. Nah, submit. Langsung kita tambahkan section lagi, kita rename dengan klik kanan rename, kita kasih nama profil dari aplikasi ini, kita klik submit, lalu pilih background extrude, kita pilih backgroundnya yang mana, kita masukkan backgroundnya, lalu pilih image, lalu sini image-nya juga saya sudah siapkan sebelumnya. Ini terdiri dari profil dari aplikasi ini, kemudian klik image lagi pada menu insert, menambahkan logo dari UIN 1 Tulungagung, kita letakkan
bagian sebelah kanan pojok atas ya, pojok kanan atas. Lalu kita kopikan tombol navigasi home ke bagian profil, lalu beri hotspot juga pada profil ini. Kita kopikan juga gambar rumputnya yang sama. Oke. Kita masuk menu, bagian menu yaitu slide kedua. Kita atur juga kasih hotspot pada bagian yuk belajar. Nah, ini kita kasih hotspot pada menu insert, kemudian interaction, touch, hotspot, kemudian swipe back ke bagian submenu. Kita submit, kemudian juga insert lagi hotspot. Kita tarik hotspotnya, disesuaikan dengan ukuran kolom petunjuk itu. Lalu kita pilih interaction, touch, objek, hotspot yang kedua, swipe back ke bagian petunjuk. Oke, submit, lalu pilih profil, insert hotspot lagi. Langsung ke bagian interaction, touch, ke hotspot ketiga, lalu ke swipe back ke profil aplikasi. Oke. Bagian submenu ini kita ganti menjadi masuk kelas ya, sectionnya, biar mudah. Kemudian saya mau menambahkan lagu, klik back lalu BGM, add background musiknya. Ketika sudah, kita klik interaction pada gambar itu, touch, objek pada yang mati, suaranya mati, kemudian pilih stop background karena ini mati. Terus pilih yang touch, objeknya yang nyala, lagunya nyala. Kemudian pilih juga play background musik. Oke, ulangi lagi, touch, gambar musik mati, kemudian hide. Nah, itu kita add, lalu touch lagi simbol yang musik mati, lalu appear dan add. Lakukan satu kali lagi ke yang nyala, kemudian pilih yang hide, lalu touch, musik bunyi, lalu appear, dan sudah add. Saja kita save dengan klik smart terus output, lalu kita kasih nama aplikasinya Cordis kelas 3 semester 1. Panelnya kita kasih com.dila.fatihah, version code-nya 1, pilih yang scale with monitor scale, lalu pilih gambar dan submit. Kita tunggu dulu sampai ada tulisannya reading book. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kalau reading booknya itu hilang, itu jadi aplikasinya sudah bisa diinstal. Nah, lalu saya ingin mengasahnya dalam bentuk aplikasi di laptop, klik output, lalu Excel, desktop, dan centang bagian launch in full screen mode. Kita tunggu. Setelah di-submit, kita tunggu sampai ada kotak dialognya. Kita tunggu sampai ada tulisan seperti tadi, reading book.
saja sampai kotak dialog writing booknya hilang. Jadi nanti aplikasinya sudah bisa diinstal di laptop kita. Oke, kita tunggu. Ya selesai, langsung bisa diinstal.